Hai, gimana sih menyikapi situasi dan bagaimana cara mengatasi kehidupan kita sekarang di tengah ketidakpastian? Bisa jadi dalam diri kita sendiri mengalami hal-hal yang dirasa kayaknya nggak nyaman. Kemudian kita juga tidak bisa memprediksi hidup kita dan kita sudah sendiri merasa kebingungan apa yang harus kita lakukan di tengah ketidakpastian. Nah, kebanyakan sekarang banyak kasus-kasus atau banyak orang-orang yang merasa stres ya. Bahkan anak sekolah pun, anak kuliah pun merasa stres dengan situasi ini. Bukan karena mereka lebih mudah bekerja ataupun sekolah di rumah, akan tetapi ada kesulitan-kesulitan lain di mana biaya-biaya hidup semua menimpa di ketidakpastian ini. Nah, kita harus punya sikap tenang karena kita harus bisa menjaga kesehatan mental kita. Tapi tidak mudah setiap orang untuk mengatasi dengan beban-beban hidup maupun kesulitan hidup saat ini dengan kondisi dia sekarang, karena ketahanan setiap orang itu masing-masing berbeda. Nah, ketika kita melihat situasi yang terhimpit, kadang-kadang kita udah stres sendiri. Gimana sih cara mengatasinya dan bagaimana cara mengelolanya? Sedangkan situasi itu terus menekan hidup kita, bahkan itu menekan kita sampai membuat kita sendiri tidak bisa menemukan jalan keluar terbaiknya. Nah, buat teman-teman semua, yang harus dipikirkan adalah kita jangan terlalu punya overthinking atau melihat sebuah situasi adalah hal buruk atau terlalu positif dalam arti pasti baik. Tapi biasanya kondisi-kondisi orang yang terbeban seperti itu cenderung arahnya ke hal-hal yang sudah ke negatif, atau cenderung di mana dia sendiri tidak bisa mengontrol masalahnya atau beban hidupnya, sehingga arah pikirannya sudah ke arah hal yang buruk atau negatif. Dan cara kita adalah, yang penting adalah menjaga imun dan menjaga kesehatan mental kita dengan cara kita melatih diri. Melatih diri itu dengan apa? Keluar dari zona kita, yaitu dengan olahraga. Karena banyak orang yang malas ya melakukan olahraga. Padahal olahraga itu sendiri yang walaupun cuma dilakukan berapa menit, tetapi juga bisa memicu kita untuk bisa mengurangi ataupun beberapa aliran-aliran tubuh sehingga lancar. Hormon-hormon akan keluar, lebih bisa mengeluarkan toksin-toksin yang baik buat hidup kita. Nah, kalau kita sendiri tidak berani keluar dan kita hanya bisa tahu, apa yang kejadian kemarin, apa yang kejadian nanti ya sudah terjadi di pikiran kita untuk hal-hal buruk, otomatis kita pun akhirnya merasa bahwa apa yang dilakukan serba salah. Jadi teman-teman harus bisa memulai bahwa satu kehidupan saya mau berubah, saya mau melakukan, dan saya harus berani keluar dari zona nyaman saya untuk kehidupan saya yang lebih baik. Nah, belajar keluar dari zona nyaman tidak mudah, butuh komitmen diri. Komitmen diri untuk kita melakukannya itu butuh kita juga harus disiplin dan konsisten. Ketika kita berani memperjuangkan kehidupan kita, baik menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan mental kita, itu juga kita harus berani keluar dari zona kita. Mau nggak kita hidup lebih sehat? Mau nggak kita lebih berpikir positif dalam segala hal dan pengen hidup bahagia? Jangan melihat situasi yang tidak bisa kita kontrol dan terlalu overthinking, tetapi melihatlah apa yang bisa saya lakukan. Situasi ini tidak bisa saya ubah, tapi diri saya yang saya bisa ubah. Jadi jangan teman-teman menganggap bahwa situasi akan berubah nanti, tunggu aja. Tetapi karena situasi sampai sekarang tidak pasti, kita sendirilah yang berubah, belajar melihat situasi, belajar beradaptasi, dan mengubah cara hidup kita yang sebelumnya ke arah yang lebih baik. Dengan cara seperti itu kita akan lebih terbiasa. Hal yang tak dibiasa memang susah, tetapi kalau kita bisa melakukan itu akan jadi habit, kebiasaan yang baik. So teman-teman, itu saja dari aku tipsnya, semoga bisa berguna untuk teman-teman lakukan di weekend nanti, Sabtu dan Minggu. Jangan lupa teman-teman tetap like dan subscribe juga YouTube aku, dan like juga postingan ini di IG. Share kepada teman-teman yang membutuhkan ya. See you!